Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Apa jadinya sebetulnya anak sultan sekarang dirujak oleh para netizen dengan statement-statement yang berhalu-halu begitu ya, yang menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya anak sultan dirujak netizen? Ini dia. Bang Hotman. Banyak. Tapi kalau aset gue nggak tahu. Gue punya gunung, Pak. Gue punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta, gue punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Kalau lu tahu gunung berapa ribu hektar ya kan? Iya. Atas nama gue, Pak, gunung. Gunung apa? Iya. Hah? Gunung asli gunung di Parung. Itu gunungnya Bang Firdaus? Iya, gunung gue. Apa nama gunung? Yang lagi gue proses. Lagi diproses. Itu lagi diproses atau? Ya lagi diproses sama gue. Karena urusannya dengan PTPN kan. PTPN gue suruh mundur karena dia gak ada surat. Gue ada dari ahli waris. Gitu loh. Jadi ahli waris ngasih gue tuh 4.000 hektar. Gitu loh. Semeternya di situ 5 jutaan, minimal 2 juta. Lu hitung sendiri deh, Dokter Richard nih. Kalau gue beli Lamborghini serau kali. Kalau duit cash saya rasa saya kalah sama Sarukan. Tetapi kalau aset, Sarukan gak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua aset saya, gak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Saya punya gunung kok. Di Mumbai, dekat Mumbai saya punya gunung. Iya, saya punya gunung. Saya punya tanah beberapa hektar di Dubai. Saya punya tanah di Dolangpur beberapa puluh hektar di kampung saya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Sarukan. Kami punya gunung sekarang ini 2 juta metrik ton. Di dalamnya uranium. Gunung Para Sultan di Mumbai, PT Angin Ribut. 2 juta metrik ton bisa menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa dibayangkan itu. Kayak gitulah kira-kira. Anak sultan lagi. Cucu sultan Raja Banten yang punya gunung Parung lagi makan jagung manis. Sultan Bima bukan Sultan Banten ya. Ya, anak sultan juga senang juga jagung begitu ya. Ya, itu dia. Anak sultan. Ya, harus irit lah. Anak sultan juga manusia ya. Saya sebagai cucu sultan, saya ini orang kaya, Pak. Cucunya Sultan Bima. Iya. Bos. Mari sini, Bos. Kita mancing, Bos. Biar nggak stres, Bos. Kasihan kalau stres, Bos. Lebih enak mancing, Bos. Nunggu ikan daripada terlalu tinggi mimpinya, Bos. Kita mancing, Bos. Bos ya. Oke, Bos. Salam sehat, salam waras, Bos. Ayo kita mancing, Bos, biar nggak stres lagi, Bos. Males-malesan kamar hotel. Aduh. Jatah istri 10M. Duit masih ada 5 miliar nih ya. Habisin nih. Tinggal 50.000. Ya. Tinggal 50.000 dari 10 miliar. Keren. Ya udah habisin, ntar gua kasih lagi 10 miliar. Duit masih ada 5 miliar nih ya. Saya Habisin nih. sibuk Firdaus karena sudah si masih aktif. Ya. 5 miliar. 40.000. Pelagaan 5 miliar. 50.000. Cuma cukup buat gas melon sama nambahin beli sebelah. Kekayaan 5 miliar. 50.000. Gue punya gunung, Pak. Punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta, gue punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Kalau lu tahu gunung berapa ribu hektar ya kan? Iya. Atas nama gue, Pak, gunung. Gunung asli gunung. Di Parung. Ya gunung gue. Akhirnya klaim orang kaya dan keturunan Sultan Bima terpatahkan usai penampakan rumah pengacara Firdaus berantakan bak gudang. Pasalnya beberapa perabotan dan barang tergeletak secara acak hingga mengurangi estetika. Tidak hanya itu, sebagian barang di ruangan rumah Firdaus Aibowo pun masih terbungkus kardus. Bahkan kain selimut juga diletakkan cukup sembarang. Lantas pengakuan Firdaus yang memiliki tanah berhektar-hektar ngaku keturunan Sultan Bima lebih kaya dari Hotman Paris, bahkan tak tanggung-tanggung ia pun mengklaim punya gunung uranium. Alhasil tidak relevan dan diragukan netizen. Bagaimana menurut kamu? Nah, itu dia. Seorang teknisi drum katanya. Drum.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aset ya, aset katanya. Kalau isi rumah sih tidak berpengaruh, apa yang dia makan juga tidak berpengaruh. Yang penting aset ya. Kalau uang kalah begitu, tapi kalau aset Bang Hotman kalah juga gitu. Jadi dia tidak fokus mungkin di isi rumah, dia tidak fokus di perabotan rumah, dia fokus di tanah begitu ya, di tanah. Benar gitu ya. Benar juga dah, awalnya mending mancing gitu ya, benda stres gitu ya. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya. 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Oke, mari kita hitung seberapa besar nilai dari 2 juta ton uranium ini. Jika kita cek di Google, harga uranium saat ini yaitu sekitar $150 per kilogram. Langsung kita kalikan saja dengan total berat uraniumnya, yakni 2 juta ton atau sekitar 2 miliar kilogram uranium. Ketemunya adalah $300 miliar atau sekitar 4.500 triliun rupiah lah ya. Itu cuma sekitar 1 atau 2 kali APBN Indonesia lah. Apakah bisa untuk menghidupi masyarakat dunia selama 1000 tahun? Tentunya enggak lah. Kalau dijadikan listrik pun itu cuma bisa bertahan mungkin 2 tahunan. Dan kalau dipakai, benar-benar dipakai untuk menghidupi masyarakat dunia, paling bertahan cuma 1 hari aja. Pertanyaannya, jika benar di dekat BSD ada uranium sebanyak itu, kenapa kok belum dieksploitasi? Dan apakah benar kandungannya itu murni uranium, bukan batu dan kapur? Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ini hoax Di Bima Dompu atau ya, kenyataan bukan di yang Jakarta. tersembunyi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nih gue tunjukin video ya, tambang emas ya, baru 1 kecamatan ya, tambang emas uranium 2 juta metrik ton yang gue bilang itu gunung ya, warisan leluhur gue Sultan Bima. Karena kenapa gue bilang warisan leluhur gue sebagai Sultan Bima? Karena itu alas haknya verponding atas nama kakek buyut gue. Dari Bima sampai ke Sumbawa, hampir ke Sumbawa, separuh Sumbawa itu verpondingnya atas nama kakek buyut gue, Raja Bima. Sultan Bima. Yang mulia Sultan Bima ya. Jangan kaget, Sultan mah bebas. Punya uranium yang bisa menghidupi orang 1000 tahun lamanya. Ya, orang sedunia 1000 tahun tuh uranium. Saking mahalnya, 1000 kali lipat dari harga emas. Jadi itu baru 1 kecamatan. Di Bima Dompu itu ada puluhan kecamatan. Walaupun saya dari putra mahkota, saya tidak pernah mengambil alih istana. Silakan kamu kelola, karena itu ada pertanggungjawabannya di yaumil mahsyar. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan para malaikat. Silakan. Saya nggak akan pernah ngambil, walaupun saya dari generasi putra mahkota. Buat apa saya ngambil istana? Di Jakarta saya udah punya istana sendiri. Gitu. Istana saya adalah rumah tangga saya. Artinya di sini udah keterlaluan banget. Dia memframing ketika saya menangani kasus-kasus yang viral di Indonesia sebagai lawyer. Oh, dia masuk langsung menghantam diri pribadi saya, lalu nenek saya yang umurnya 100 lebih, 130 tahun loh nenek saya. Nenek saya tuh masih hidup sampai sekarang, umurnya 135 tahun. Nenek saya bercerita bahwa dia itu cucunya Sultan Ismail Muhammad Shah. Lalu nenek-nenek kok dibilang ngarang nipu? Mana ada nenek nipu? Ya saya cucu-cucunya yang marah lah. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung itu semua ya gunungnya aset ya? saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya Itu punya gunung gunungnya. kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Di Bima Gunung Dompu Parasultan. ya, Dompu tuh. Di Dompu, PT Onto. Untuk. Ya. 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Waktu menjabat, saya tidur dapat tanah 20 hektar katanya di situ. Ya, di wilayah 10 hektar atau 20 hektar, ya kan? Ini dulu ya, dapat waktu tanah almarhum ya. Alvin. Dia beli nggak? Perlu diselidiki juga tuh, dia beli nggak saya itu? Jangan-jangan dia boleh malak sama pejabat. Mana ada seorang pejabat dapat tanah 20 kan gitu. Sama ya. PIK itu 350 miliar Bang, Nah, tanahnya dia. kalau 350 miliar berarti kan itu hukum ekonomi yang dia pakai. Kalau dia mau ya harga pasar dong sesuai gitu, daripada tanah lo ditempatin sama jin, ya kan? Mendingan dijual sesuai dengan harga pasar. Maka ini pemikiran dia menyalahkan pengusaha Indonesia ya, ASG Agung Sedayu, tetapi dia sendiri ingin menjadi gitu loh, memeras. Dia bilang Agung Sedayu
menyengsarakan rakyat, tetapi dia sendiri si Said Didu menyengsarakan rakyat. Kenapa dia bilang lah? Iya kan Pak Aguan rakyat Indonesia yang perlu dibela. Pak Aguan bukan robot, dia itu rakyat yang perlu dibela. Dengan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Said Didu, ini berarti Said Didu kan menjajah, kan gitu, menjadi penjajah di tengah itu, dari berlindung di program kerakyatan, tapi dia sendiri tanahnya 20 hektar minta atau 10 hektar mintanya 350 miliar, kan nggak wajar. Saya kalah sama Hotman, tetapi kalau aset, kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman, tetapi kalau aset Hotman nggak ada apa-apanya sama sekali mas saya, gitu. Aset saya punya gunung kok di BSD, deket BSD Parung saya punya gunung, iya. Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, ya Gunung Para Sultan di Dompup, PT Onto. Langsung rusak TV-nya. Suaranya bagus. Tapi kok Mas Ruben kok begitu ya raut wajahnya? Iya. Nah itu sebetulnya ya, punya suara bagus, punya sepak terjang yang bagus juga begitu ya, punya hayalan yang bagus juga begitu ya, punya harta yang luar biasa juga begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan netizen, mending mancing ya. Untuk menghilangi stres. Jadi segitu sebetulnya videonya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.